Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 14 Agustus 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa. Siap untuk beraktivitas kembali, siap untuk belajar bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan lewat program ini ya. Dan yang pasti terus ada sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita, karena itu merupakan salah satu modal untuk kita bisa melanjutkan hidup kita hari-hari ini. Pagi hari ini Ibu Emil Luh Damayanti, beliau seorang dosen dan juga perawat, siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Bu Emil. Shalom, selamat pagi Mbak Wahyu. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Bu Emil ini orangnya ceria, sukacita selalu gitu. Amin. Padahal beliau itu kalau boleh dibilang pekerjaannya juga nggak gampang-gampang amat, apalagi hari-hari ini beliau di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu kan resikonya lebih tinggi Bu ya. Iya, resiko lebih tinggi, dan dalam kondisi seperti ini yang dihadapi banyak orang-orang yang bingung, orang-orang yang takut, orang-orang yang kepingin cepat dapat informasi, orang-orang yang kepingin cepat dapat pelayanan. Jadi kita semua tensinya tinggi itu pasti. Iya, betul sekali. Kalau bisa langsung seperti mengukur suhu, langsung tensinya bisa kelihatan, itu mungkin langsung alarm semua. Nah, itu dia. Langsung umep gitu ya. Benar sekali. Masih mengajar Bu? Masih, tapi secara online. Iya, benar sekali. Gimana? Ngajar online sama ngajar offline enak mana Bu? Enak offline. Enak offline ya. Karena kita bisa lihat respon seseorang, kita bisa bertemu muka ya. Kita tahu persis, karena bahasa tubuh itu nggak bisa dibohongin. Mereka yang lagi perhatian penuh, mereka yang mungkin kepikiran sesuatu. Nah, kita bisa menyentuh mereka, kita bisa deketin mereka, kita persis tahu kesulitan mereka. Kalau lewat online kita nggak ngerti. Betul, apalagi kalau videonya dimatikan. Ya, betul sekali. Dia lagi mereka ada di situ hanya kan absen hadir. Iya. Sudah berapa tahun Bu ngajar di keperawatan Bu ya? Iya. Dari tahun berapa ya? Kalau tidak salah 2005. 2005. Iya. Wah, sudah lama sekali ya. Berapa? 15 tahun. 15 tahun ya. Itu sambil tutup mata sudah hafal itu apa yang namanya? Tetap buka mata, nanti salah pencet. Itu dia. Bu Emil ini kan hari-hari lebih banyak di rumah sakit. Betul ya, sekali. karena tugasnya di sana. Boleh cerita sedikit dengan kekasih Tuhan, situasi dan kondisi di rumah sakit, khususnya di tempat Ibu melayani ya. Itu seperti apa sih? Ya, seperti yang kita bincangkan di awal ya Mbak. Saat ini kita masih mengalami pandemi. Mau tidak mau itu berdampak. Terlebih kami tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Saya kebetulan di frontliner, jadi yang selalu menerima pesanan kamar yang membutuhkan informasi ketersediaan kamar. Dalam kondisi seperti ini, mereka teleponnya tuh langsung nih, ada kamar nggak? Dari nadanya itu sudah ada panik ya. Iya. Jadi benar-benar berangkat itu minta Tuhan sungguh-sungguh kasih kesabaran, sukacita, sungguh-sungguh supaya kita boleh melayani mereka itu dengan sabar. Kalau enggak, kita sendiri katut. Itu otomatis bikin marah gitu ya. Iya. Padahal yang rugi kita sendiri. Jadi mereka pinginnya cepet, dan di awal begitu dinyatakan ini sebuah pandemi, otomatis prosedural itu berubah semua. Yang biasanya pasien yang rawat inap bisa dikunjungi, ada jam berkunjung. Yang biasanya mereka datang nggak perlu screening, mereka harus screening, dicek suhu, harus ngisi kuesioner, ya kan, ditanya ini, ditanya itu. Mau rawat inap harus swab, segala sesuatunya itu menjadi sesuatu yang menurut mereka merepotkan. Itu dia. Pada saat seseorang tidak bisa menerima perubahan, mereka jadi marah. Karena kita ini sakit, kita ini pengen cepet kan. Pemikiran mereka seperti itu. Padahal pada saat mereka melewati setiap screening yang kami lakukan, sebetulnya tujuannya hanya satu, untuk keamanan mereka sendiri, untuk kesehatan mereka sendiri. Bayangkan kalau kami tidak melakukan screening itu, dan ternyata terselip pasien-pasien yang dalam tanda kutip dinyatakan positif, yang kontak, yang akan
bersama-sama mereka di dalam ruangan perawatan itu siapa? Yang rugi adalah mereka sendiri sebetulnya. Nah, dalam setiap pemeriksaan, misalnya kalau yang dulu mereka misalnya mau MRI gitu ya, nggak ada syarat-syarat tertentu. Sekarang dilakukan syarat-syarat tertentu, karena diharapkan alat itu tetap dalam kondisi yang steril, dalam kondisi yang bagus, yang tidak kontak, sehingga kami screeningnya lebih ketat. Nah, kita masih temui sampai saat ini. Padahal kalau dipikir corona sudah berlangsung sekitar 6 bulan ya. Maret kan ya, mulai ya hampir 6 bulan. Orang sudah mulai terbiasa. Sebetulnya. Ya, sebetulnya. Tapi sampai saat ini pun kami masih menemui mereka-mereka yang komplain, ngapain sih orang dulu? Mesti kayak gitu. Orang dulu nggak perlu dilakukan ini, nggak perlu seperti ini. Menurut mereka dalam tanda kutip, kayaknya kita mengambil kesempatan untuk orang itu harus bayar pemeriksaan yang lain, seperti itu dalam tanda kutip. Padahal sebetulnya itu untuk kepentingan mereka. Pada saat screening awal sudah terdeteksi, ya kan? Itu mereka langsung dipindahkan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dengan alat yang lain, di ruangan yang lain, dengan perlakuan yang lain, sehingga mereka cepat tertolong, karena kan dari awal sudah terscreening tuh. Mereka cepat tertolong, yang lain pun tidak terkontak. Jadi sebetulnya itu untuk kebaikan masyarakat. Nah, edukasi yang seperti itu yang kita butuh waktu, ya butuh penyesuaian. Tidak semua orang bisa memahami. Sungut-sungut, marah karena perasaan khawatir. Mungkin yang mereka dengar ya kan, nanti begini akibatnya kalau misalnya terlambat ya, kita sudah tahu banyak yang meninggal ya kan. Mereka pinginnya cepet ditolong ya kan. Bahkan saya sangat sering sampai sekarang pun masih menerima telepon yang seperti ini. Saya butuh kamar yang COVID, ada ya? Kondisinya seperti apa dulu? Mereka hanya mengatakan pasien positif COVID. Tapi mereka tidak mendeskripsikan secara detail kondisi pasien tersebut. Nah, kalau pasien tersebut datang ke kami ternyata memerlukan alat bantu nafas, setelah dioyong-oyong, ini apa ya bahasa Inggrisnya, setelah dibawa ke rumah sakit kami ternyata alat itu tidak ada, dalam arti sudah terpakai atau terpakai semuanya. Kan kasihan, mereka harus dirujuk kembali. Nah, kadang itu saat kami bertanya, mereka itu langsung nyela begini, ada apa enggak? Itu aja loh. Kok repot banget sih pakai ditanya segala macam loh. Kayak gitu tuh, pernyataan seperti itu tuh banyak banget. Padahal kita itu men-screening dari setiap pertanyaan itu ada maksud. Sehingga pada saat mereka datang kita ready gitu loh. Oh, kita udah tahu kok gambaran sakitmu. Ya toh. Kamu itu membutuhkan ruangan ini, enggak perlu alat, sehingga kami akan mengalokasikan di sini. Nah, seperti itu. Karena kami bed management itu nggak gampang. Jadi dalam arti, oh kamu yang hanya COVID tapi OTG, ya toh, bisa di sebelah sini. Kamu bisa share dengan pasien lain. Oh kamu COVID tapi kamu ada mengalami gangguan pernafasan. Oh kamu COVID tapi kamu diare. Oh kamu COVID tapi kamu mengalami gagal nafas. Itu ruangannya beda-beda. Beda-beda perlakuannya, beda, keperluannya beda. Nah, pada saat kami menanyakan itu, mereka sudah emosi duluan. Kamu tinggal jawab menurut asumsi mereka. Kamu tinggal jawab ada enggak aja, kok susah banget sih pakai nanyain kami itu butuh kepastian menurut mereka. Sementara bayangkan kalau kami hanya bilang iya ada. Nah, setelah mereka datang, kondisinya ternyata membutuhkan perawatan dan ruangan yang lebih kompleks. Dan ternyata di tempat kami nggak ada. Tadi waktu saya telepon ada, sekarang saya datang nggak ada. Nah, komplain lagi kan, salah lagi kan kami. Serba susah ya Bu ya. Ya, kekasih Tuhan itu kondisi di lapangan rumah sakit maksudnya, bukan lapangan sepak bola ya. Jadi kalau Anda ditanya-tanya detil hari-hari ini ya, memang mungkin rada menjengkelkan menjawabnya, tetapi cobalah untuk menjawab karena itu untuk kepentingan kita, kepentingan Anda dan kepentingan bersama. Benar sekali. Dan kadang-kadang situasi-situasi yang seperti itu bikin sukacita kita hilang. Bener ya. Mereka merasa nggak nyaman. Yang telepon sukacitanya hilang. Makanya pagi hari ini Bu Emil tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan tentang sukacita. Ya, benar sekali. Bagaimana caranya orang bisa bersukacita di tengah-tengah situasi yang menekan. Bu Emil ini tetap ceria loh, padahal tiap hari pasti kena marah orang ini. Iya. Oke. Kenapa kita harus bersukacita, Bu? Ya,
Karena pada saat kita bersukacita, sebetulnya kita menerima kekuatan yang luar biasa. Kita akan bahas nanti manfaatnya sukacita itu ternyata banyak banget, Mbak Wahyu. Dari sisi medis pun, wih, banyak. mantap. Kebenaran firman Tuhan itu sudah jelas. Ya, luar biasa ya. Oke, mungkin mau mengawali dengan membaca firman Tuhan atau bagaimana nih? Boleh? Ya, silakan. Atau kita gini dulu aja deh. Kita mesti ngerti dulu batasan sukacita. Oh ya. Kadang orang itu seperti ini. Oh, kalau tertawa tuh sukacita. Nah, benar sekali, ya toh. Orangnya senyum-senyum nih, kayaknya sukacita banget nih, ya kan. Jadi terus saya orangnya spontan, Mbak. Jadi kalau ada sedikit aja, mungkin buat orang tuh hanya tersenyum tipis gitu ya. Kalau saya udah ngakak tuh. Itu dia. Iya. Jadi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan sukacita? Ya, kalau kita belajar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu hanya diartikan gembira. Oke. Girang, cuman begitu aja. Tapi ternyata sukacita yang saya catat di sini ada 3 hal penting dalam pengertian sukacita. Yang pertama, ternyata sukacita itu bukan sekedar perasaan gembira, bukan sekedar perasaan gembira. Namun sukacita adalah perasaan bahagia bercampur perasaan diberkati. Itu luar biasa banget tuh. Ya, jadi bukan sekedar perasaan gembira aja, tapi diberkati. Gitu. Sungguh-sungguh merupakan perasaan bahagia yang merupakan campuran perasaan diberkati. Oke. Itu yang pertama, poin yang pertama. Nah, yang poin yang kedua, jadi sukacita itu tidak hanya sekedar bicara perasaan hati. Gue lagi seneng nih, ya kan? Enggak. Tetapi lebih kepada sebuah kualitas karakter. Makanya tadi kalau hari-hari kita terima telepon, ya kan, yang isinya nada tinggi, bikin tensi jadi tinggi juga. Ya, kalau kualitas karakternya, ya kan, belum sampai kepada titik ini yang merupakan buah roh, ya kita nggak bisa mengalami sukacita yang sebenarnya. Makanya dikatakan di sini yang kedua, sukacita tidak hanya perasaan hati, tetapi sungguh lebih kepada sebuah kualitas karakter yang mesti diupayakan dengan sungguh sehingga menghasilkan sukacita yang sejati. Kita bisa lihat di Galatia 5 22 sampai 23. Kekasih Tuhan nanti bisa buka di sini. Ini ayat yang terkenal ya, buah roh ya. Dan yang ketiga, saya mencatat bahwa sukacita itu tidak bisa lepas dari iman, pengharapan dan kasih. Kalau ini kita mesti buka nih, kita mesti baca kebenaran firman Tuhan. Kita bisa buka di Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Mungkin Mbak Wahyu bisa bantu. Roma 15 ayat ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ya, jadi sukacita itu nggak bisa lepas dari iman, pengharapan dan kasih. Kenapa itu satu paket ya? Iya, paket komplit nih. Kenapa dikatakan nggak bisa lepas dari iman? Karena kalau kita dalam kondisi seperti ini, kita hanya terpancang pada kondisi kita, ya, kita tidak bisa berpegang teguh, kita nggak bisa mengalami sukacita yang sejati. Karena dengan iman kita mendatangkan sukacita yang sejati, ya. Nggak ada pengharapan, bagaimana kita bisa bersukacita? Kalau tidak ada kasih yang sejati di dalam diri kita, kita juga tidak bisa membagikan sukacita. Jadi makanya sukacita tidak bisa lepas dari iman, pengharapan dan kasih. Bu, tadi di awal sukacita adalah perasaan bahagia dan diberkati. Ya. Kata perasaan itu kan tidak stabil ya. Iya. Bisa muncul, bisa hilang, apalagi wanita, baper, Bu. Iya kan? Iya. Jadi sesuatu yang bisa hilang dan bisa muncul. Iya. Apakah berarti sukacita itu juga bisa on off, up and down? Makanya diteguhkan di poin yang kedua. Sukacita itu tidak hanya bicara perasaan, tetapi sungguh-sungguh merupakan sebuah kualitas karakter. Supaya tidak up and down. Saat kualitasnya itu sudah paten, apapun kondisinya, diteguhkan lagi dengan yang poin ketiga, nggak bisa lepas dari iman, pengharapan dan kasih. Ya, akhirnya dia akan tetap gitu loh. Tapi kalau
iman, pengharapan dan kasihnya juga up and down, ya kan? Karakternya juga belum kuat. Ya seperti yang Mbak Wahyu sampaikan tadi, makanya akan moody, ya kan? Sebentar nangis, sebentar ketawa, sebentar ya. marah. Sebentar marah. Itu dia. Seperti itu. Jadi kalau kita mau paten sukacitanya dan benar-benar mengalami sukacita yang sejati, berarti ini bukan sebuah hal yang mudah sebenarnya, Ya. karena itu membangun karakter itu kan butuh waktu, Benar butuh sekali. proses, Ya, dan- kebiasaan. nah itu dia. Ya. Bu, kadang-kadang sukacita ini kita nih, saya mau Bu karakter saya itu sukacita, saya berharap, beriman, tapi lingkungan saya itu bikin saya nggak bisa sukacita. Mungkin kalau orang boleh komplain, Bu Emil mungkin lebih masuk akal kalau komplain karena Iya. tiap hari kena marah orang. Dari tahun 89 loh Nah, itu saya dia. di kesehatan. Selalu kena marah ya, Iya. di depan soalnya, garis depan soalnya. Nah Bu, bagaimana kadang-kadang kan begini, kita mau sukacita, kita sudah istilahnya, Bu saya mau membangun karakter, tapi itu yang datang hal-hal yang negatif, terus yang justru membuat kita tuh jadinya pengen ngamuk gitu Bu. Mbak Wahyu ini pengennya langsung ke poin-poin aja. Gitu ya Bu. Iya, padahal itu ada di poin 5 tuh. Gitu ya Bu ya. Iya, paling akhir Saya nggak aja. tahu loh padahal. Enak yang paling akhir aja. Gitu ya. Kita mesti dengerin yang kenapa ya kita perlu sukacita nih. Yang enak-enak dulu Oke, aja. oke, yang sehingga enak-enak dulu membuat ya. kekasih Tuhan tuh jadi semangat tuh. Jadi tertular hawa positif sukacita kita nih. Iya. Karena begitu kita beritahu langkah-langkah kita untuk bisa terus ada dalam sukacita yang sejati. Jadi mikir nih, kekasih Tuhan kayak nggak usah dilanjutin deh, ini berat nih, ini nggak enak nih, udah tutupin aja deh, Iya. sangkakalanya matiin dulu. Iya. Saya tahu itu. Iya, Makanya iya. saya letakkan di poin terakhir. Itu dia. Kita kasih dulu yang manfaat dulu. Saya tadi itu memang yang kepikir langsung itu begitu. Gitu Oke, ya. kembali ke pertanyaan saya awal. Kenapa kita harus sukacita? Ya baik. Sebentar, Mbak Wahyu. Tadi kan kita udah ngobrol nih di awal. Sukacita itu nggak hanya sekedar orang yang kelihatan senyum-senyum kan, tertawa, jadi gitu tertawa, enggak ya kan, yang suaranya kenceng tuh, enggak. Tapi ada parameter atau indikasi seseorang itu bisa dikatakan bahwa orang ini benar-benar dalam keadaan sukacita. Apa tuh Saya mencatat parameternya? ada 3 parameter orang yang benar-benar Kenapa suka bersukacita. 3 hari ini ya? Iya, benar. Dan kebetulan sampai poin yang kelima pun 3 semua. 3 semuanya. Waduh. Bisa Nggak jadi tahu satu nih. buku ini berarti ya. Parameter orang sukacita ya. Benar sekali. Itu seperti apa Bu? Yang pertama, dia memiliki perasaan yang senang, Hmm. damai dan aman. No, nggak satu tok loh. Nggak hanya perasaan senang, tapi juga rasa damai dan keamanan. Kenapa bisa jadi satu poin bahwa seseorang dikatakan memiliki sukacita yang sejati, adanya perasaan senang, damai dan aman. Contohnya gini nih. Pada saat seseorang, ini nggak usah seseorang deh, pengalaman saya sendiri aja ya. Pada tahun 89 itu nakal-nakalnya saya. Pernah nakal ya? Jangan ditanya kalau itu banyak ceritanya. Bisa 3 hari 3 malam nggak selesai ya? Setuju. Jadi saya tinggal di asrama putri, kumpul dengan beberapa Masih pendidikan perawat. itu ya? Udah selesai tuh, Oh, udah selesai. ya. Nah, kami tinggal, saya sampai 7 tahun di asrama putri itu. Jadi dengan teman-teman muda-mudi, ayo kita ke Bromo. Nah, ceritanya begitu tuh. Nah, kita tahu ini bukan waktunya kita boleh keluar, ya kan? Nah, gimana caranya? Tahu Mbak Wahyu? Saya lompat dari jendela, saya keluar dari pagar. Waktu saya berhasil, ada sukacita nggak? Sukacita banget. Nggak ketahuan? Nggak ketahuan. Sukacita banget bisa kumpul teman-teman. Sukacita banget bisa ke Bromo. Tapi ada nggak rasa damai? Ada nggak rasa aman? takut. Bener. Nanti saya Was-was. pulang pasti dimarahi suster. Pada saat saya pas turun ini menuruni tangga keluar jendela, kelihatan nggak ya sama suster? Nggak ada rasa damai. Itu yang saya katakan. Jadi walaupun saya senang, tapi kalau saya tidak ada damai, Was-was gitu ya? Bener. Karena saya tidak merasa aman, saya tidak merasakan sukacita yang sebenarnya. Ya. Ada banyak orang yang terima duit banyak, tapi itu
dengan cara yang nggak benar, tetap tidak merasa deg-degan aman. ya. Jadi itu bukan sukacita yang sejati. Iya. Oke. Jadi poin itu yang pertama tuh. Itu parameternya ya. Iya, satu paket komplit. Adanya perasaan senang, damai dan aman. Oke. Itu poin yang pertama. Itu sukacita yang sesungguhnya. Yap. Masih ada poin kedua dan ketiga. Iya, kita tadi sudah sepakat Sabar 3 ya hal. kekasih Tuhan. Anda bisa bawa cemilan dulu karena akan panjang ini. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Benar sekali. Kami kembali ke ruang dengar Anda dan berbagi dengan kekasih Tuhan. Silakan Anda juga bisa berbagi bersama dengan kami, bertanya, berdiskusi atau bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan tentang sukacita. Kami kembali sesaat lagi.